Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharain. Amin. Mari pada kesempatan ini kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Kurimat dan karamaken alik mansur opo almaitatu bangkai ay akla tegesi mangan bangkai. Ini menjelaskan ayat ini tentang haram makanan dan ada salah satu hal lain selain makanan ya. Bangkai diharamkan dimakan. Ini pada waktu zaman jahiliyah itu kalau ada bangkai orang-orang jahiliyah makannya ya. Nah ini kemudian oleh Al-Quran dianulir, dilarang, diharamkan. Tapi orang kafir kan juga ada yang memprovokasi ya. Nah iya. Orang mukmin, orang Islam itu aneh. Yang mematikan Allah itu haram. Tapi kalau dimatikan sendiri halal. Maksudnya dimatikan sendiri, disembelih itu ya. Ya ada yang memprovokasi seperti itu, aneh maksudnya. Bagi dia Allah melarang ya kita ikuti. Itu dari sudut secara kasar, secara umum ya. Tapi kalau diteliti secara kesehatan ya mungkin beda lagi kan gitu ya. Tapi ya memang ada sampai sekarang kan ada kadang-kadang model hewan yang dimatikan tanpa disembelih ya oleh orang-orang selain muslim ya. Ada itu karena mungkin katanya hubungan dengan kenikmatan memang ya mungkin secara kenikmatan mungkin beda ya. Mungkin agak nikmat barangkali, tapi kan hubungan dengan kesehatan dan lain sebagainya. Wadamu lan ketik ail masbuhu ketika milik kama filanaim dalam selama darah yang mengalir. Kalau darah beku dalam arti bukan darahnya dibekukan, kalau berupa barang yang ada di tubuh misalkan hati, limpa itu kan, atau mungkin darah yang melekat di daging itu ya ya tidak masalah. Kalau dibersihkan sampai sempurnakan ya sulit ya. Itu yang dimaksud darah ini darah mengalir. Darah yang dari sembelihan itu kan ada darahnya. Itu kemudian misalkan dibekukan atau diapakan kemudian dimasak, tidak boleh dimakan, haram. Itu termasuk diharamkan oleh Allah ya. Walamul khinjiri lan darah lan daging babi. Di sini disebutkan daging. Ya, memang secara umum misalkan kalau melihat babi ya yang diutamakan kan dagingnya dimakan ya. Bukan lainnya. Makanya ya ada ulama yang secara letterlek yang haram dagingnya saja, lainnya tidak haram ya. Ya itu ya apa? Ya tidak ada yang mengikuti, hanya mungkin hanya satu ulama saja ya. Tapi yang lain juga tidak bisa menyalahkan 100%. Karena apa? Ya karena di Al-Quran bunyinya lahmul khinjir, bukan langsung khinjir. Mengapa kok begitu? Ya ini seandainya ditanya begitu, ya mungkin karena tidak ada penjelasannya resmi, maka ya orang membuat alasan macam-macam kan gitu ya. Bahkan ada makanan yang apa namanya dicampur dengan lemak babi. Itu kan juga beda-beda. Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak boleh karena di Al-Quran bunyinya lahmul khinjir, tapi mayoritas yang haram ya mayoritas. Tapi ada yang membolehkan. Seandainya kita terpaksa ya tidak masalah namanya terpaksa.
Dan mungkin tidak hanya makan, faktor lain juga ada yang dicampur dengan minyak babi, barangkali kan begitu. Wama lan hewan wila kan disebut apa ligalilai sang liyane Allah bi karma bi andube kana den sembelih oma ala ismi gori anase nyebut liyane Allah. Ini maksudnya pada waktu misalkan menyembelih itu ya, dikeraskan menyebut nama selain Allah. Itu ya tidak boleh ya. Ini kalau yang melakukan orang muslim ya jadi masalah ya, barangnya tidak bisa dimakan ya murtad ya. Akan berbelok dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu. Kalau yang melakukan misalnya ahli kitab ya tidak masalah ya. Tapi makanannya, sembelihannya tidak bisa dimakan dalam arti haram, bukan tidak bisa dimakan, tapi dalam arti makanan itu haram untuk dimakan. Walmun khoniqatu, kewan kang keteka ail maitatu tegese mati kon kelawan dan teka. Ini zaman jahiliyah, orang-orang kafir Mekah sana hewan itu dicekik. Mungkin hubungannya dengan rasanya atau apa, pokoknya dicekik. Setelah meninggal ya dimakan, dalam arti ya dimasak mungkin gitu ya. Dimasak, dimakan mentah ya. Jadi itu juga haram ya. Dicekik juga haram karena mematikannya tidak menggunakan aturan yang benar ya. Secara agama. Wal mauqudatulan hewan kang mati kelawan dan pukul al maktulatu tegese den pukul darban al maktulatu tegese patene darban kan den pukul. Maksudnya tadi diteke, ada yang dipukul. Ini juga ada zaman jahiliyah biasanya begitu ya. Nggak tahu, mungkin kok ada yang diteke, ada yang dipukul. Mungkin hewannya beda atau apa ya. Dipukul, mati, ya dimasak, kemudian dimakan. Itu juga tidak boleh, dilarang, diharamkan. Wal mutarodiyatu lan hewan ceblok aisekot sakitotu, hewan kan lugur min uluwin saking dhuwur ila asfal saking luwih nisor pamatat moko mati. Apa? Hewan apa mutarodiyatu? Jatuh dari atas, mati, ya tidak boleh. Atau mungkin kecemplung, masuk ke dalam air, mati, ya sama, tidak boleh ya. Pokoknya jatuh, ya tidak hanya jatuh, keinjak, mati, sama ya, tidak boleh kan gitu ya. Haram hukumnya dimakan. Wanati kalau hewan kang mati kelawan den surutu almatulatu kesehan kan tepatan binat i ukro kelawan disuruh hewan kang ini. Maksudnya misalkan ada hewan ditendang oleh hewan yang lain, hewan yang kecil mati, ya tidak boleh ya, itu juga tidak boleh dimakan. Seandainya mati juga tidak boleh dimakan. Wama lan hewan akala kang mangan apa asabu satu galak min sakema ilama kejawa barang dakaitum ilama kejawa kaya dakaitu kan belas apa saja atrotum tegenufi dalam ma aruka min ingru min hadil asa saking pro pada bahtumuhu moko belas apa sirama. Jadi kemudian hewan yang dimakan oleh binatang buas itu juga tidak boleh, tandanya mati dimakan haram, kecuali hewan-hewan itu tadi ya jatuh, kemudian cekik, dipukul, dimakan binatang buas, masih sempat untuk menjumpai nyawa, maksudnya
hewannya masih bergerak, masih melihat, kemudian disembelih, itu halal. Tapi ini ilama zakaitum ini kan kalau hubungan dengan ilmu fikih itu biasanya kan khilaf ya. Di sini tidak ada penjelasan apa namanya menangi atau masih menemui hewannya belum ajal itu berapa lama. Itu kan tidak disebutkan sini. Misalkan 1 jam, setengah jam, sehari, kan tidak ada. Ini kalau di penjelasan dari Imam Syafi'i, pokoknya hewan itu walaupun saat dibiarkan di situ mati di tempatnya, gak pindah ya. Pokoknya masih ada unsur gerak dan unsur melihat, kemudian disembelih, ya halal. Tapi kalau menurut Imam Maliki, ya tidak bisa begitu, harus ada kehidupan yang lama. Maksudnya tidak hanya seperti itu ya. Ya geraknya dan melihatnya harus lama, seakan-akan setelah sebelum mati itu ya lama ya, maksudnya lama itu mungkin sehari atau apa gitu, pokoknya lama gitu ya. Ini beda ya. Ya karena di sini tidak disebutkan secara detail. Setiap hukum itu yang ada di hadis dan Al-Quran, kalau tidak disebutkan secara qot'i, pasti biasanya menimbulkan atau ada beberapa pandangan ya. Kecuali kalau secara qot'i tidak terbantahkan, ya ulama sepakat. Selama itu tidak ada qot'i, ya khilaf itu ya wajar kan gitu. Waman dubika, wamalan hewan dubekan disembelih ala ismin nusubi anasi buboranane nyebutno arane pira-pira bro jam unisobin, tegese lafat jam unisobin utawa nus jam unisob wa yaudai nusub kalasan pira-pira bro. Atau pas menyembelih, kalau tadi kan menyebut nama berhala cara ini maksudnya sengaja, maksudnya tujuan misal takarrub tidak kepada Allah, tetapi misalkan takarrub kepada berhala, atau mungkin takarrub kepada seseorang yang sudah meninggal. Ya ini ya bermasalah ya, tidak boleh ya. Yang boleh itu ya tetap takarrub pada Allah, nanti pahalanya ditujukan kepada orang tadi, boleh kan? Atau menyebutkan, misalkan menyebutkan Allah dan menyebutkan selain Allah boleh, karena ya Allah tetap menang ya dengan yang lain, maksudnya tidak ada dampaknya. Nah di sini kadang-kadang kita juga ada hal selain ini ya, selain ini juga kadang-kadang ada hal yang kita mungkin tidak tahu, makanya orang-orang yang tahu harus memberitahu supaya itu tidak terus-menerus yang menyebabkan keyakinan yang keliru ya, yang sesat. Ya memang kalau hubungan dengan keyakinan memang hati ya. Kalau hatinya, hati kan orang tidak tahu isinya, makanya kita jangan mudah memvonis, ya jangan ya membiarkan berlarut-larut, ya jelaskan supaya tahu orang yang melakukan semacam itu, supaya ya lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi di sini beda kata di menyebut dikeraskan, di sini niat beda ya, niatnya ditujukan kepada selain Allah. Nah, yaudah tidak boleh ya. Wa antas tak simu lan amri bagian sira atau nupri sapa sira al qasma ing ngawuri panduman laku bil azlam kira-kira pasar. Jam uzulamin utai lapa jam bi fathir za wa ada zulamin, ada zalamin ma fakilam ya. Sertane dipakai Qot'un ya iku pasar, maksudnya seperti panah gitu. Bikal qop sang kelawan dikasih qop huruf qop sigoru yaitu cilik la risa kang ora ana lar gemelahu maring
Qithun Qothun walana selalan olancip majuwakan lan ono apa azlam iku sabatan pitu indah sadanil kabati sandinge juru kuncine Ka'bah alaya iku an azlam alam tetenger wakan lan ono sapa kufar Mekah ya ahli Mekah atau wong kafir iku yuhakimuan jaluk hukum sapa nas ing azlam bain amarat huma memerintah apa azlam ing nas itamaru mongko nglakoni sapa bain nahadhum lawan nyegah apa azlam ing nas intau maka marin nas. Maksudnya begini, ini kan kalau di kita kan tidak ada ya seperti itu modelnya, ya ada model lain. Kalau di era sekarang mungkin seperti ini ya, roda keberuntungan, tapi hubungan dengan keyakinan ini ya. Kalau di situ ada 7 tulisannya ya, ada kalau merintah berarti apa yang dimisahkan akan berdagang pergi gitu. Kalau pas itu ada lubangnya gitu ya, mungkin pas masuk ya dilempar masuk ya dia pergi. Kalau mungkin ingin berdagang atau ingin pergi pas yang keluar itu mencegah ya tidak pergi ya banyak lagi ya tidak hanya itu, mungkin hubungan dengan famili dan sebagainya. Kalau di kita mungkin yang ada ini tadi ya seperti roda keberuntungan seperti judi. Yang penting di kita ini ya jangan kita yakini, tetapi itu sifatnya ikhtiar ya. Tetap Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang ke dokter periksa itu ya. Ya jangan yakini pil itu, obat itu segalanya ya. Tetap Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Pil atau obat itu kan hanya ikhtiar, nah usaha ya. Atau mungkin ada orang melakukan kegiatan hubungan dengan primbon, misalkan buku primbon. Itu kan secara agama tidak ada dasar ya, hanya dikarang oleh orang-orang zaman dahulu, kemudian diikuti oleh orang sekarang. Yang penting itu jangan diyakini sampai ya membuat keyakinan kita bermasalah kan gitu. Ya boleh diikuti tapi jangan sampai membuat keyakinan kita bermasalah. Ya makanya supaya tidak bermasalah ya kita ini harus mengetahui tentang ilmu tauhid, atau mungkin yang tahu menunjukkan kepada yang tidak tahu supaya ya kekeliruan itu tidak ya berlanjut ya. Kalau berlanjut kan jadi masalah ya. Walaupun memang keyakinan itu hubungan dengan hati, tidak ada yang tahu kan, tapi setidaknya kadang-kadang pembicaraan, omongan itu kadang-kadang walaupun tidak 100% ada yang indikator terhadap isi hatinya atau keyakinannya kan gitu. Dalikum tay mengkono-mengkono apa sing dilakukan menungso iku mang fiskun fasek kulun atau tadi maksudnya minta hukum kepada itu tadi ya. Azlam itu kan tempatnya di dalam Ka'bah ya dulu, karena dulu di Ka'bah itu kan di luar juga dikelilingi oleh berhala, di dalam juga ada berhala. Kemudian kalau orang minta supaya keinginannya itu diketahui benar salah, sukses tidak, itu kan melalui juru kuncinya, melalui orang yang ada di situ. Misalkan minta apa ya orangnya mungkin yang melempar. Kalau roda keberuntungan ya orang yang memutarkan gitu kira-kira. Itu adalah di luar etikat yang benar ya. Dalam arti ya keyakinan yang keliru. Tidak boleh diikuti ya. Kalau di sekitar kita ya tidak modelnya seperti itu. Ya setiap daerah ya pasti ada ya semacam itu walaupun tidak persis ya. Yang mempengaruhi berhubungan dengan keyakinan pasti ada, cuma beda-beda modelnya kan gitu ya. Wa nazilan fi ama arafatan dan arafah. Ama hajatul wada'i dalam tahun haji wada. Maksudnya tahun ke-10 Hijriah ya. Rasulullah kan haji wada tahun ke-10 Hijriah.
al yauma apa lafat al yauma yang dalam dina iki maksud dina Arafah itu ya Isa ngerasa pekot sapa ladina maka bareng kang kubur sapa ladina min dini kun sang aku maca ai antartadu ingin to bali sapa sira anu saking dinikum ba'da tomaikun sawuse lubane aladina fi dalika ing dalem irtad maksud bali ni sira lima krono baro au ningali sapa aladina kafaru mingkuwatikum sang mingkuwati sang kuwati aku maksudnya ayat ini menjelaskan Allah menjelaskan kaum mukmin bahwasanya setelah hari Rasulullah wukuf di Arafah karena setelah Fathu Mekah ya itu orang-orang kafir sudah tidak punya harapan, maksudnya harapan untuk menguasai orang mukmin karena setelah Fathu Mekah yang jelas orang-orang banyak yang masuk ke agama Islam dari berbagai golongan, dari berbagai tempat. Makanya ya dukungan terhadap orang-orang kafir yang jelas semakin berkurang karena apa? Ya karena banyak orang yang masuk Islam. Maka orang-orang kafir yang tinggal sedikit, yang tinggal tidak banyak dukungan, ya tidak punya harapan. Maka mau tidak mau ya ikut. Yang tidak mau ikut ya tetap kafir, atau mungkin ya bagaimana ya mungkin ambil jalan tengah. Kalau di Madinah ya banyak yang ambil jalan tengah dalam arti orang ahli kitab itu kan banyak yang ambil jalan tengah. Maksudnya Islam enggak, kafir enggak. Ya orang munafik ya. Kalau di sekitar kita ini ya sekarang ini kan juga fenomena itu walaupun tidak persis seperti itu. Kalau orang itu kan munafiknya disebutkan oleh Allah dan munafiknya sampai meninggal dunia. Kalau di kita ini kan di fenomena sekarang ini kan munafiknya itu banyak melakukan dosa rutin, tapi menganggap dosa itu haram dijalankan, tapi rutin akibatnya sulit. Bagaimana tobat itu setelah tobat ya tidak boleh menjalankan dosa lagi. Tobat yang baik kalau mari tobat dosa, tobat kan seakan-akan menghina Allah Subhanahu ya naudzubillah dari ya, jangan sampai kita terperangkap seperti itu ya. Para tasau maka dari sapa sira ing kufar ang lane kabeh wa saun lan dina ayauma ing dalam dina iki akmatu macan dalam Arafah mang nyempurna lakman dinaku ing akamau hukume din pa faraidau lan fardune din falam yanjil maqala temu pada sawuse aliyauma ika apa halal hukum ayat kan tanah hukum halal walahal lan ayat nengkon. Berarti setelah Arafah, setelah haji wada di Arafah tidak ada lagi ayat yang turun dari Allah yang menjelaskan haram dan halal kan gitu. Dan orang mukmin disuruh takut kepada Allah ya. Karena manusia itu walaupun ditunjukkan takut kepada Allah dan itu hal yang gampang diucapkan, tapi praktek sulit. Misalkan kita harus takut kepada Allah ya, tapi kadang-kadang orang kalau tidak menjalankan sholat kan tidak begitu susah, tapi pas tidak punya uang walaupun masih harapan untuk makan, punya hal yang dimana, tapi tidak punya uang susahnya setengah mati kan gitu kan. Itu kan hal yang antara omongan dengan realita kan banyak yang tidak sama. Wa atmamtulan nyempurna alik ing sira nikmatin bikmalika nyempurnakeun din wakila dan bidul katakan mlebu maka amin kali aman. Jadi di sini ada Allah memberikan kesempurnaan agama. Maksudnya ada yang menafsiri ya masuk negara Mekah dalam arti mengalahkan orang kafir gitu ya, maksudnya setelah Rasulullah
hijrah ke Madinah karena akan dibunuh ya. Disuruh Allah pindah selama di sekitar 10 tahun, kemudian bisa mengalahkan orang kafir Quraisy. Waraditu lan ridha ingsun, milih ingsun, ikhtartu milih ingsun lakum Islam dina agama. Jadi Allah sejak awal, maksudnya bukan hanya waktu itu ya, sejak awal Allah ridha Islam jadikan agama dan diberikan kepada Rasulullah dan disebarkan kepada umat manusia. Bukan pada waktu itu, sejak awal sudah diridhoi ya. Cuma waktu itu dimantapkan gitu. Wa itu mongkon nusan wong, lawan utawa iku atara kepeksa dan sering dimasuk dalam tingkah kelemahan ila aklem saimaran majuji mangan suci masakan barang kuring ketahanan aling ing antasman fa kemal baru muntajin kalau ora condong sama ilahin mail tegese conelis masih teken fa inna Allah wa furun akan pulau mareman main barang ukilakan tempan hoki mentur akumulasi bi kaman fi bakati endam menakema laumal bikla fil mail kan ismanta al multabisi kan menganggoni bikin takoti tore konten wong kang begal al bag lancut mas angkal wali akil moko lahu maring man wong sing cono apa aku mangan. Jadi maksudnya walaupun sudah dijelaskan hal-hal haram tadi ya, semuanya makanan haram dan lain sebagainya, tapi kalau terpaksa ya boleh ya makan bangkai. Yang penting kita makan itu harus ingat ya, ingat kalau itu memang dosa aslinya ya, tapi karena terpaksa ya. Kalau kita memang melakukan perbuatan supaya kelaparan dan perbuatan itu dosa yang tidak seperti begal, berangkat begal, kemudian kita kelaparan, makan yang tidak boleh kan. Tetapi yang boleh itu karena murni ya. Kalau tidak makan ukurannya kan meninggal ya. Ya tidak harus meninggal, mungkin ya sakit gitu ya. Maka makan ini kan juga ini kan tidak dijelaskan. Nah, ini beda lagi. Ada yang makan secukupnya. Ada makan sampai kenyang boleh. Ini kan juga karena tidak disebutkan. Ya beda lagi ya. Pokoknya yang tidak boleh melebihi kekenyangan, keluarkan ya. Kalau secukupnya itu kan ya yang penting setelah makan tubuhnya sudah sehat, normal. Kalau kenyang kan beda lagi kan. Bahkan kalau kenyang sampai perutnya sakit kan gitu. Kalau dulu bahkan kalau anak kecil makan kelebihan sampai itu dikeruk dengan erus itu ya, supaya tidak sakit. Nah kalau itu ya dimakan oleh Allah karena ya dalam keadaan terpaksa ya, makanya keadaan terpaksa dia ingat kalau itu, dan pas makan gak gak bangga sekali, atau mungkin seandainya ada pilihan, wah ini saya akan terpaksa, ada pilihan, ada makan haram, ada yang tidak, kemudian makan haram, oh ya tidak boleh gitu ya, makan kelapa. Tapi memang adanya makan yang dimakan haram, gak ada pilihan, dan ingat kalau itu aslinya haram karena terpaksa, makanya ya makan untuk kondisi tubuhnya, maka diharamkan, maka dihalalkan Allah karena Allah Maha Pemaaf dan Maha segalanya. Maha di sini disebutkan belas kasihan kepada makhluknya. Sampai di sini penjelasan saya. Barangkali ada yang keliru atau kurang, saya menerima masuk agar ke depan kajian kita semakin baik dan semakin mudah dimengerti. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.